bilang dot. Ya, jadi misalkan nanti yang salah nanti kalian dapat punishment dari teman kalian. Jadi misalkan ini ngomong 1, berarti ini ngomong 2. Ini bisa 3. Terus 5. Siap? Siap. Oke. Kita mulai ya. Jadi silakan kita fokuskan lagi pikiran kita belajar, kita niatkan. Memang kalian kan tadi niatnya kesini untuk apa? Belajar kan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi computational thinking. Jadi saya refresh lagi karena computational thinking ini berhubungan dengan apa yang sekarang kalian pelajari. Nah, algoritma pemrograman ini membutuhkan computational thinking. Jadi ini saling melandasi. Jadi dengan kalian itu berlatih untuk berpikir komputasi, itu nanti bisa kalian implementasikan ketika kalian belajar algoritma pemrograman. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian bisa mengingat lagi, merefresh lagi aspek penting dalam computational thinking itu ada 4. Masih ingat? Sudah ingat? Kita review sedikit. Saya tahu ini sudah siap, kalian sudah susah untuk berkonsentrasi. Saya tidak akan lama-lama. Silakan pusatkan perhatiannya sebentar saja, mungkin 15 menit. Kita akan mengenal atau memahami konsep computational thinking. Nah, jadi ada 4 aspek penting dalam computational thinking. Yang pertama, sendiri itu adalah dekomposisi. Yang kedua adalah abstraksi. Yang ketiga adalah algoritma dan pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, jadi kenapa sih kok harus belajar computational thinking? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Apa dia kok untuk belajar computational thinking? Kenapa? Pintar, oke. Kenapa Mas harus belajar computational thinking? Ya bisa mengetahui apa? Kenapa? Computational thinking itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? pikiran tinggi. Pikiran tinggi. Tingginya ya apa? Komputasional ini berarti apa? Komputer. Thinking apa? Thinking. Berarti kamu harus bisa berpikir seperti komputer. Nah, lebih seperti itu. Nah, tapi coba kita lihat ya. Yang pertama ada dekomposisi. Jadi dekomposisi ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Seperti itu. Nah, contoh konkretnya misalkan sepedamu mogok. Nah, sehingga kamu nggak bisa berangkat ke sekolah karena sepedamu mogok. Nah, kamu harus tahu sepedamu mogok itu karena apa. Nah, dari sepeda itu kan ada komponen-komponennya ya. Nah, kita bagi komponennya itu apa, misalkan cek bensinnya habis apa enggak sih bensinnya. Oh, ternyata bensinnya masih, berarti bukan itu masalahnya. Terus apa lagi kira-kira kalau sepeda nggak bisa, kalau sepeda mogok itu kira-kira apa lagi? Nah,
besar itu kita bisa pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk diselesaikan satu-satu. Seperti itu. Itu yang namanya dekomposer ya. Saya bantu baca. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Nah, ini manik-maniknya yang akan dibuat gelang oleh Kiki. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah, hijau, kuning, dan biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Setelah memasukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah. Jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama. Nah, tapi ini masalahnya apa? Masalahnya jumlah manik-maniknya itu tidak sama. Yang merah ada 5, yang hijau ada 3, yang kuning ada 7, yang biru ada 2. Pertanyaannya, berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Jadi, satu rangkaian itu warnanya harus merah, hijau, kuning, dan biru. Nah, kalau nanti birunya habis, coba dari ini kamu lihat yang habis dulu warna apa? Ini biru kan? Karena biru kan yang paling sedikit toh. Nah, kalau birunya habis berarti nanti manik-maniknya warnanya apa? Kuning. Merah, hijau, sama kuning. Wes, 3 aja. Boleh nggak? Boleh kan? Oke, sekarang setelah biru yang habis duluan yang mana? Hijau. Oke, kalau hijau habis berarti manik-maniknya tinggal merah dan kuning. Boleh nggak ngerangkai merah dan kuning? Boleh. Sekarang dari merah dan kuning nanti yang habis duluan yang warna apa? Merah. Terus kuningnya sisa berapa? 2. Boleh nggak dirangkai? Kenapa nggak boleh? Karena nah, warnanya ini nggak boleh berurutan ya. Kalau kuning sama kuning nggak boleh. Itu ada aturannya di atas. Bisa dipahami? Nah, silakan itu satu soal kamu kerjakan. Berdasar nanti kamu diskusikan ya, gimana cara mengerjakannya. Jadi kamu boleh misalkan kamu mau gambar pakai spidol, boleh tapi jadi spidol. Jadi gambar manik-manik warna kuning, warna hijau, warna biru, sama warna merah. Atau kamu mau pakai kertas sticky note, mau kamu tempel, kamu ulurkan juga boleh, terserah. Nah, kamu bikin penyelesaiannya di kertas ini ya. Jadi satu kelompok cukup mengerjakan satu saja, tapi dikerjakan bersama-sama. Silakan ditulis nama kelompoknya.
pertanian Coba kamu pintar biasanya. Ayo sama. Yang lain, perhatikan yang lain. Yang bisa menjawab boleh. Dari 4 aspek dalam computational thinking yang saya jelaskan tadi, yang pertama apa? Komposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga algoritma, yang keempat pengenalan pola. Ini termasuk yang mana? Yang mana? Pengenalan pola. Kenapa kok kamu menjawab pengenalan pola? Oke, jadi disesuaikan dengan pola yang sudah disoal seperti itu. Oke, ada yang pendapat yang lain atau mungkin kelompok ini mau menjawab? Dari 4 aspek penting dalam TT tadi, ini termasuk yang apa? Dari kelompoknya Satria dan kelompoknya Nazrul menjawab pengenalan pola. Mungkin dari kelompok lain ada yang memiliki jawaban berbeda? Ya. Selain pengenalan pola, algoritma masuk nggak? Masuk ya, bisa ya. Jadi algoritma itu langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, termasuk ini juga sudah ke algoritma. Penyelesaiannya pertama berarti kalian akan menyusun pola yang lengkap, merah, hijau, kuning, dan biru. Selanjutnya ketika biru sudah habis, berarti mana-mana tinggal berapa? Tinggal berapa? Kalau birunya habis, berarti satu rangkaian tinggal 3 kan? Merah, kuning, dan begitu juga ketika hijau habis, berarti rangkaian tinggal merah. Nah, terus rangkaian terakhir itu ada sisa kuning dan kuning. Tidak bisa digunakan ya, karena dia memiliki dua sama yang berseberangan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, silakan dibuka kalau tidak sudah ya, sekarang silakan pekerjaannya bisa dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Perhatikan lagi. Hari ini kita sudah belajar apa sih? Silakan yang mau menjawab angkat tangan atau mancing ayo. ayo, Didi. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini, Didi? Aduh, sekarang alay itu. Ada jawab kayak alay. Aku tadi belajar apa? Computational thinking. Oke, computational thinking seperti apa yang kamu pelajari? Gimana sekarang? 4 aspek penting dalam computational thinking apa aja? Dr. Mojo. Nggak bisa lu. Dekomposisi, abstraksi, algoritma, pengenalan pola. Bukan contoh dari algoritma. Apakah computational thinking itu hanya bisa diimplementasikan di dalam mata pelajaran informatika aja? Kira-kira ada ya. Jadi di mata pelajaran lain bisa nggak computational thinking itu dipakai? Bisa. Di kehidupan sehari-harimu, kira-kira bisa nggak computational thinking itu dipakai? Bisa ya. Nah,
Iya.